Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendidik, bapak sekalian yang berbahagia, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang taksonomi kognitif. Pada kesempatan ini kita akan masuki taksonomi kognitif tingkat yang kedua, yaitu understand atau memahami. Dalam taksonomi kognitif memahami, tujuan pembelajarannya meminta siswa untuk mentransfer pengetahuan, bukan hanya menduplikasi. Ya, ilustrasinya sederhana gini. Kita tahu ketika ada satu Camaro kuning lewat, ya, woi, Bumblebee lewat, ya. Misalnya kayak gitu ya. Jadi Bumblebee dalam Transformer itu kan dia bisa berubah jadi mobil yang mobil kuning yang tidak berbentuk robot, ya. Tapi panggilnya tetap Bumblebee, ya. Itu Bumblebee. Nah, mentransfer itu seperti itu, ya. Jadi ilustrasinya sederhananya seperti itu, ya, tapi tidak sama persisnya sebagaimana ketika kita menggunakan taksonomi kognitif mengingat. Kalau mengingat duplikasinya sama, ya, sama persis. Sementara kalau memahami itu ada satu perubahan, suatu perubahan bentuk dari informasi asal, ya. Maka jika hal ini yang terjadi, ya, ada satu bentuk perubahan dari informasi asal, taksonominya bergeser C2 ke atas, ya. Nah, understand ini sendiri demikian remember memiliki subjenisnya, dia juga punya subjenis juga. Yang pertama adalah menafsirkan atau interpreting, ya. Menafsirkan ini adalah menerjemahkan satu bentuk informasi ke bentuk yang lainnya, atau mengubah satu bentuk informasi ke bentuk yang lainnya. Misalnya ada satu ayat dalam surah Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Nah, itu bahasa Arab. Ketika diubah dalam bentuk yang lainnya, kita tahu bahwa terjemahannya, kita biasa mengatakan terjemahannya, apakah ada balasan untuk satu kebaikan selain kebaikan, ya. Is there any reward for good other than good, ya. Nah, itu kita ubah satu bentuk informasi. Awalnya dari asalnya dari bahasa Arab, kemudian kita transfer, ya, kita tafsirkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau di dalam literatur yang kita tahu, menafsirkan itu adalah memaknai apa yang, atau menjelaskan kandungan ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, sebetulnya sama, ya. Al-Quran terjemahan, ya, kita sebut terjemahan, adalah Al-Quran yang sifatnya menafsirkan, ya, karena menafsirkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Sebab tidak mungkin terjemah itu mewakili kata per kata. Karena apa? Karena satu kata di dalam bahasa Arab itu kadang-kadang tidak bisa diwakilkan satu kata dalam bahasa Indonesia.
Kalau duduk, ya duduk dari tidur dan duduk dari berdiri, itu dalam bahasa Arab akan menggunakan kata-kata yang berbeda. Ya. Duduk dari tidur berarti qa'ada, duduk dari berdiri berarti jalasa. Sama-sama duduk. Ya. Sehingga sebetulnya terjemah Al-Quran yang kita lihat banyak beredar itu tafsir, ya, tafsir dari bahasa Arabnya, ya. Kalau menggunakan terminologi taksonomi kognitif ini. Nah, contoh lainnya banyak, misalnya aksara Jawa ke bahasa Indonesia, atau misalnya denah rumah, ya, denah menuju satu tempat, ya, denah menuju satu tempat, dari rumah menuju ke kampus, rumah menuju ke pasar. Itu ketika kita tidak bisa mendeskripsikannya dalam bentuk verbal, dalam bentuk lisan, maka kita mungkin mendeskripsikannya dalam bentuk gambar. Nah, ketika Anda memberikan deskripsi satu denah menuju ke suatu tempat, ya, peta dan seterusnya, menuju ke suatu tempat yang Anda sukar untuk memverbalkan, melisankan, nah, kemudian Anda gambarkan, maka Anda memahami itu. Ya, artinya Anda bisa mengubah satu bentuk informasi ke bentuk informasi yang lain. Soal cerita dalam matematika, ya, yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk persamaan matematis. Soal cerita dalam IPA yang kemudian diterjemahkan dalam rumusan matematis. Ya, nah itu artinya dia sudah paham, ya, paham soalnya, ya. Meskipun belum tentu dia bisa menyelesaikan, tapi dia paham, ya, dia paham soalnya. Belum tentu dia bisa mengeksekusi sampai ke C3 atau apply. Namun bahwa dia paham soal atau persoalan dalam soal STEM soal tersebut itu iya. Sehingga dia bisa menurunkannya satu bentuk soal cerita ke dalam persamaan matematis. Kalau di sekitar kita mungkin kita ingat, ya, kalau apa ya, cerita fiksi, ya, cerita fiksi kancil nyolong timun, ya, kancil mencuri timun, misal. Itu tidak ada redaksi yang baku turun temurun diriwayatkan, ya, sebagaimana diriwayatkannya Al-Quran ataupun hadis. Semuanya diriwayatkan turun temurun secara makna, ya. Sehingga orang tua itu ceritanya kepada anaknya itu bisa berbeda-beda, ya. Nah, itu yang disebut dengan memahami. Bentuknya berbeda-beda meskipun maknanya itu sama. Nah, itu yang disebut dengan interpreting atau menafsirkan, menerjemahkan, mengubah satu bentuk informasi ke bentuk informasi yang lain. Dalam soal yang kita berikan pada siswa, biasa kita pakai redaksi kemukakan cerita tentang bla 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 menggunakan kalimat kamu sendiri. Nah, seperti itu. Tentunya akan berbeda. Tentunya akan berbeda dengan cerita yang dia dengar atau yang dia baca. Siswa akan menyampaikannya menggunakan kata-katanya sendiri, sehingga dikatakan dia paham. Baik, seperti itu. Yang kedua adalah mencontohkan, ya. Mencontohkan ini memberikan suatu contoh baru yang spesifik, memberikan ilustrasi atau contoh kasus dari suatu konsep atau prinsip yang telah dipelajari, ya. Nah, ini bisa kita
jelaskan menggunakan satu bentuk contoh pembelajaran. Saya ulangi ya definisinya. Memberikan satu contoh baru. Artinya contoh baru itu belum pernah dia terima, karena harus baru. Kalau yang pernah diterima tentunya menjadi remember lagi, mundur lagi, ya, turun lagi menjadi C1. Dari suatu konsep, artinya dari suatu yang abstrak, karena konsep itu sifatnya abstrak. Nah, ini tentang konsep, prinsip itu nanti ditengok di pembelajaran tentang jenis-jenis pengetahuan. Misal, ya, seorang guru mengajarkan konsep mamalia, bahwa mamalia itu memiliki ciri-ciri melahirkan anaknya, berambut, ya, memiliki kelenjar susu, ya, memiliki daun telinga, ya. Lalu memberikan contoh dalam pembelajarannya, yaitu sapi dan kambing. Nah, untuk mengukur pemahaman siswa, maka kemudian guru memberi soal. Ya. Soalnya demikian. Hewan di bawah ini yang merupakan mamalia adalah A. kucing, B. ikan, C. ular, D. cebong. Ya. Nah, kita akan lihat bahwa di dalam opsi ini tidak ada satu hewan pun yang dikenalkan oleh guru pada saat melakukan pembelajaran tadi, ya. Tidak ada, ya. Sehingga ketika siswa berusaha menjawabnya dengan berbekal ingatan, maka dia tidak akan mampu. Kenapa? Karena dia tidak akan menemukan di dalam opsi ini. Guru hanya memberikan opsi sapi dan kambing. Nah, untuk menjawabnya, oh, sapi dan kambing, tidak ada di sini. Dia harus menggunakan konsep mamalia yang diketahui, lalu ditransfer ke stem soal ini. Dia ingat, oh, kucing, mamalia itu berambut, melahirkan, punya daun telinga. Kemudian dia ingat-ingat ikan itu enggak berambut, ya. Dia enggak melahirkan. Ular itu bertelur, ya. Dia enggak berambut, ya. Bukan bulu, ya. Jadi kalau manusia itu disebut mamalia karena dia juga berambut, bukan berbulu, sehingga sebetulnya tidak tepat menyebut bulu mata, bulu kudu, ya. Kalau di bulu ya berarti ya nanti matanya ada bulu seperti ayam, itu sayap ayam, ya, tubuh ayam yang berbulu itu ditancap kayak ditancap ke mata. Enggak, ya, bulu, ya, bulu itu rambut, ya, rambut mata, rambut kudu. Kemudian cebong, ya. Cebong itu anak katak, ya. Selalu ngikuti tuanya, terus dia enggak melahirkan, ya. Nah, maka yang paling tepat sesuai dengan apa yang dia ketahui tentang kucing itu, ya, kucing ini yang memiliki ciri-ciri, ya, seperti mamalia. Nah, dengan catatan dia pernah lihat kucing, ya, meskipun dia tidak diberitahu si siswa itu bahwa kucing itu merupakan contoh dari mamalia. Modalnya adalah dia pernah lihat kucing, dia pernah mengenali kucing. Dia mengenali kucing, tetapi dia tidak menerima pengetahuan bahwa kucing itu mamalia. Baik, itu
jenis yang kedua dari understanding, ya. Nah, jika Anda ditanya mengapa soal di atas termasuk pengukur pemahaman siswa, jawabannya sederhana, ya ini tadi. Nah, ini kucing itu tidak dikenal dalam pembelajaran. Guru hanya mengenalkan sapi dan kambing saja, ya. Tidak kucing. Baik, kita lanjutkan ke jenis yang ketiga, yaitu classifying atau mengklasifikasi. Proses berpikir ini berisi suatu aktivitas mengenali bahwa suatu contoh, ya, sesuatu itu merupakan bagian dari satu kategori tertentu atau milik dari satu konsep tertentu. Dia akan melibatkan satu aktivitas mendeteksi fitur-fitur yang relevan atau pola yang cocok, ya, dari contoh itu. Ya, dari contoh itu sendiri itu ada satu pola yang pas, yang cocok. Nah, jadi pola yang cocok yang ada di contoh dengan konsep atau prinsip, ya, itu mestinya mendeteksi fitur yang relevan atau pola yang cocok dari contoh itu dengan konsep atau prinsip, ya. Mestinya demikian redaksinya. Baik, kita akan lihat perbedaannya, ya. Kalau exemplifying itu dimulai dengan konsep yang umum, ya, dari mamalia gitu, ya, mamalia, lalu kemudian diminta memberikan contoh, kucing contohnya. Sementara classifying itu berikan contoh dulu, baru kemudian dia menemukan satu konsep yang tepat sesuai dengan pola yang ditemukan, ya, atau sesuai dengan ciri-ciri yang ditemukan. Contohnya berikut, ya. Perhatikan hewan-hewan berikut ini: gajah, kerbau, harimau. 3 hewan ini belum pernah dikenal oleh siswa saat membahas konsep mamalia. Ingat bahwa ketika pembelajaran tadi siswa hanya dikenalkan 2 ekor hewan, sapi dan kambing, enggak gajah, kerbau maupun harimau. Artinya bahwa gajah, kerbau, harimau itu merupakan mamalia itu belum diketahui. Siswa hanya mengetahui ciri-cirinya, atau ciri-ciri dari mamalia. Nah, kemudian baru ditanya, hewan-hewan di atas termasuk golongan apa? Pisces, Aves, Mollusca, mamalia. Nah, dari yang dikenal siswa, gajah, kerbau, harimau itu memiliki ciri-ciri mamalia. Gajahnya punya daun telinga kayak kerbau dan harimau. Telur nggak ya? Enggak ada. Gajah sama harimau, kerbau itu ngendok itu kan nggak ada, ya. Saya nggak ngendok, nggak punya bulu, ya. Dia punya daun telinga, melahirkan juga itu, ya. Akhirnya jatuhlah pilihan pada konsep mamalia, ya. Nah, itu tiga subkognitif pertama dari understand atau memahami. Baik, teman-teman semua, sampai ini dulu pelajaran tentang understand, ya, taksonomi kognitif understand. Kita akan lanjutkan di kesempatan yang lain. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.